長い腕できたのではないかと今は思っています。Hai everyone, guys, seorang kanibalisme yang terbebas dari jeratan hukum dan masih bebas berkeliaran sampai saat ini. Lahir dari keluarga yang kaya raya pada tahun 1949 di sebuah kota di Jepang. Dia adalah Issei Sagawa, nama yang sangat terkenal di Jepang. Ia mulai tertarik dengan kanibalisme saat masih anak-anak. Saat masih kecil, ayah dan pamannya sering bermain dengan Sagawa dengan berpura-pura jadi raksasa yang ingin memakannya. Ini merupakan obsesi pertama Sagawa dalam kanibalisme. Namun ketika beranjak dewasa, bentuk ketertarikannya tersebut berubah ke jalan yang gelap. Parahnya, sewaktu mau memasuki usia remaja, dia sempat tertarik pada teman satu kelasnya yang juga laki-laki. Menurutnya, dia sangat tertarik pada tubuh temannya dan ingin menjilati tubuh temannya itu. Seketika hasrat ereksinya pun muncul. Saat berada di rumah, dia melampiaskan hasratnya itu ke anjing peliharaannya. Masuk ke usia yang ke-23 tahun, tepatnya di tahun 1972, terlintas di pikirannya serta keinginannya sejak dulu yang belum terpenuhi untuk mencicipi daging manusia. Disitulah dia nekat melakukan aksi pertamanya. Seorang wanita yang sedang memasuki apartemennya di sebuah kota Tokyo. Sagawa mencoba menyerang wanita itu di kamar apartemen wanita itu. Tidak tahu bagaimana caranya ia bisa masuk ke apartemen wanita, tetapi sang wanita tidak mudah dikalahkan. Kemudian wanita itu langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Sagawa pun tertangkap karena tuduhan percobaan pemerkosaan, tanpa ada yang tahu bahwa Sagawa sesungguhnya mencoba memakan wanita itu. Tidak diketahui pasti dari berbagai media. Ada yang bilang ayah Sagawa kemudian menawari uang ke wanita itu untuk membatalkan laporannya. Atau ayah Sagawa menyewa pengacara handal untuk membela putranya itu. Dan akhirnya Sagawa pun bebas. 5 tahun setelah kejadian itu, Sagawa lulus sekolah dan dia pindah ke Paris untuk kuliah di Universitas Sorbonne. Dia berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Rene Herteveld pada tahun 1981 yang mengajarkannya bahasa Jerman. Di sana, hasrat kanibalnya pun kembali tumbuh. Pada suatu malam, Sagawa menembak leher wanita itu dengan senapan saat sedang mengajarinya belajar bahasa Jerman di rumahnya. Tak berhenti di sana, pria keji itu juga memperkosa mayat Rene, baru kemudian memakan dagingnya. Setelah usaha membunuh, memerkosa, dan memakan daging mayat pertamanya yang sukses, Sagawa mulai ketagihan. Ia mulai menjebak teman sekelasnya yang lain untuk melakukan hal yang sama. Beberapa bagian mayat dimakan olehnya mentah-mentah, lalu sebagiannya disimpan terlebih dahulu. Sampai suatu hari, Sagawa ditangkap saat mencoba melenyapkan jejak pembunuhan. Sebuah koper yang berisi potongan mayat ditemukan di taman. Dari pernyataan sopir taksi, ia adalah saksi yang melihat gerak-gerik mencurigakan dari Sagawa. Ia pun segera diperiksa dan ditangkap oleh kepolisian di Paris. Saat diperiksa, ia divonis memiliki gangguan kejiwaan, yang akhirnya ia dideportasi ke institusi kejiwaan dan tidak pernah dipenjara. Setelah menghabiskan 4 tahun di rumah sakit jiwa, pengacara yang disewa ayahnya berhasil meyakinkan pihak Prancis untuk memulangkan Sagawa. Alasannya, pengobatan akan lebih mudah dilakukan di kampung halamannya di Jepang. Berbeda dengan keputusan dokter di Prancis, dokter di Jepang menyimpulkan bahwa Sagawa sepenuhnya waras. Sayangnya, dokumen yang diminta pemerintah Jepang dari Prancis tak juga dikirim dan Sagawa tidak bisa diadili. Dikarenakan pihak Prancis tak mau membantu, pihak kepolisian Jepang mengusut kasus Sagawa di Paris. Sagawa pun tak pernah dipenjara atas tindakannya tersebut. Kisah Sagawa ini menjadi sorotan bagi penulis di Jepang. Ia bekerja sama dengan Sagawa untuk menuangkan idenya di sebuah novel dan dipublikasikan. Salah satu karya novelnya yang berjudul In the Fog mengisahkan apa yang ia lakukan dengan gambar ilustrasinya. Lucunya, novel yang ia tulis menjadi bestseller dan membuatnya terkenal di Jepang dan Prancis. Ia juga sempat membintangi beberapa film eksploitasi.
dan menulis review restoran untuk sebuah majalah. Bahkan ia menjadi seorang yang terkenal dan diundang ke beberapa program televisi. Hal ini membuat keluarga korban lainnya menjadi geram. Hingga saat ini, beliau dikenal sebagai seorang publik figur. Ia juga dikenal sebagai selebritas kanibal karena menciptakan karya-karyanya sendiri dari pembunuhan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ya, kasus itu hanya ada di Jepang. Oke guys, sekian sharing gua hari ini. Like jika kalian suka videonya dan boleh dislike jika kalian tidak menyukainya. Gua Funky Su, see you in the next video. Bye.